anna Sauban hadasah, bahwa Sauban cerita anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Hadis ini tidak menyebutkan Indonesia. Saya tanyakan pada guru saya, Dr. Abu Bakar Al-Wabida, apakah ada kaitan antara merah putih hadis ini, hadis merah putih dengan kami Indonesia? Apa jawaban beliau? Ala kulli biladin alladina yakbununa al-islam adinahum, antum ya Indonesia lama yahtarkumullah lisari hadadin kublasah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betulkah kita Indonesia? Bapak Ibu, bangsa yang berambisi besar, mereka berambisi ingin merebut Masjidil Aqsa dari kita. Dia pikir dia bisa menghancurkan Masjidil Aqsa. Demi Allah, saya melihat sendiri, mereka menghancurkan pondasi Masjidil Aqsa. Tidak kurang dari 300 terowongan mereka hancurkan di Masjidil Aqsa. Mereka punya ambisi menguasai dunia. Jadi they want to take over the world and to create one government in the world. Mereka ingin mengambil alih dunia dan menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia. The new world order, one government in the world, one political system, demokrasi, one economical system, kapitalisme, one military system, barbarian, and one ideology. Inilah yang disebut dengan the Jericho Project. Mereka yakin kalau Masehi ini hanya 3.000 tahun saja. Kata mereka kiamat di tahun 3.000. Tapi sebelum kiamat terjadi, mereka akan memimpin dunia di bawah kepemimpinan raja mereka, Mesayah. Mesayah menurut mereka, bagi kita siapa? Dajjal. Ini keyakinan yang membuat Benyamin, setan yang berambisi menguasai Gaza, karena dia ingin menciptakan Israel Raya dari sungai Nil sampai sungai Efrat dan sampai ujung Sinai, Bapak. Menguasai Laut Merah. Dia ingin menguasai dunia. Nah, maka 1000 tahun sebelum hancurnya dunia akan berdiri singgasana Tuhan di muka bumi, yang mereka sebut Solomon Temple, Haikal Solomon. Mereka katakan ini Y2K. Kepada dunia mereka kamuflasukan seolah-olah Y2K itu adalah era kebangkitan teknologi, informasi, modernisasi, globalisasi. Bohong. Y2K syarat bermuatan ideologis. Y2K adalah singkatan dari Year of the Jewish Kingdom, tahun bagi berdirinya singgasana Yahudi di muka bumi. Inilah jawaban kenapa Palestina sampai hari ini dibantai dan dunia diam saja. Karena Yahudi sedang mempersiapkan istana Dajjal. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Demi Allah, warga Gaza faham tentang ini. Maka mereka tidak akan pindah meninggalkan Gaza karena mempertaruhkan iman Islam mereka. Biarpun mereka hancur berkeping-keping, kami tidak akan pergi meninggalkan Masjidil Aqsa. Kami tidak akan pernah meninggalkan Palestina. Inilah pengorbanan kami untuk menjaga bumi para Nabi dan Rasul, demi agar tidak terciptanya istana Dajjal. Maka tidak salah kalau Rasulullah mengatakan, inna min khairi ahlil ardi yawmaidin alladina yaskununa fi biladi hijrati Ibrahim. Sesungguhnya sebaik-baik manusia imannya di akhir zaman adalah mereka yang tinggal di bumi hijrahnya Nabi Ibrahim, Palestina. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah yab'atsu min hadhil ummah, akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Keyakinan kita, kata Rasulullah, 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat akan muncul seorang mujadid. Bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi dan Rasul sudah selesai. Nabi dan Rasul sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi pertarungan antara hak dan batil belum selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bal tastamir ila nihayatiha, bahkan bersambung sampai babak finalnya. Demi Allah, inilah babak final kita, Bapak.
Saking pastinya beliau akan datang. Rasulullah meyakinkan kita dengan kalimat indah seperti ini. Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Ini hari terakhir besok kiamat. La tawallallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus pada hari itu seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismu ismi, namanya sama dengan namaku. Wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Muhammad bin Abdullah yamlal arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kejahatan. Pertanyaannya, Ustaz, kalau Imam Mahdinya sudah ada, berarti pasukannya sudah ada. Betul, pasukannya pun sudah ada. Siapa saja pasukannya? Pasukan yang tidak akan pernah terkalahkan dan akan selalu menang. Siapa mereka? Yang pertama, pasukan dari bumi Syam. Rasulullah SAW bersabda, Satakunu jundun fil Iraq, wasatakunu jundun fi Syam, wasatakunu jundun fi Yaman. Akan muncul pasukan perang dari Irak, akan muncul pasukan dari bumi Syam, dan akan muncul pasukan dari Yaman. Ya Rasulullah, jika tiga pasukan itu muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alikum bi Syam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'innal malaikata basitatun aznihati 'alaiha. Karena para malaikat akan menaungkan sayapnya di bumi Syam. Kabar gembira, beberapa hari yang lalu, seorang ulama dari Syam bermimpi Rasulullah ikut berperang. Berlari Rasulullah dengan peralatan perang. Ini kisah nyata, kata Syekh dari Syam, Palestina, dari Gaza. Dan saya ini bertanya, ya Rasulullah, aina anta dhahib? Kemana anda pergi ya Rasulullah? Kemana anda akan pergi? Ana dhahibun ilal Gaza, sauqatilul yahudan ladina yaqtuluna ummati fiha. Akan aku berangkat ke Gaza, akan aku perangi Yahudi yang memerangi umatku di sana. Allahu Akbar. Pasukan yang kedua adalah pasukan dari bumi Khurasan. Rasulullah SAW tegaskan, yakhruju min Khurasan, akan keluar dari bumi Khurasan. Rayatun sud, para pembawa panji hitam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La yaradduha syai', tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa memukul mundur pasukan ini. Hatta tunsaba bi Ilya, sehingga mereka menancapkan panji hitam ini di Al-Aqsa. Khurasan, jantung kotanya bernama Afghanistan. Anna Sauban hadasah, bahwa Sauban cerita anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulku ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Hadis ini tidak menyebutkan Indonesia. Saya tanyakan pada guru saya, Dr. Abu Bakar Al-Wabidah, apakah ada kaitan antara merah putih hadis ini, hadis merah putih, dengan kami Indonesia? Apa jawaban beliau? Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lama yahtarkumullah lisari hadadin qabla. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betulkah kita Indonesia? Dua ulama ternama, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, Allah yarham, beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah menyebutkan bahwa negara yang akan membebaskan Palestina adalah Indonesia. Sejak mimpi itu, beliau sangat mencintai kita. Beliau membuat sebuah jamiah, universitas khusus bagi orang Indonesia yang ingin belajar Islam di Yaman. Bapak Ibu, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, cucu cicit Rasulullah SAW ini bermimpi. Bahkan gurunya Syekh Utsman mendapatkan kasaf. Tiba-tiba beliau pingsan dan Rasulullah hadir. Apa kata beliau? Rasulullah berlari. Ya Rasulullah, di mana tusri ilaina anta dhahib? Kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ana dhahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sauqatilul yahuda alladziina yaqtuluna ummati fi, akan berangkat ke Gaza dan akan aku perangi Yahudi di sana. Ana astarik zahiban maka ya Rasulullah, izinkan kami berperang bersama anda. Tiba-tiba Rasulullah berhenti, melambaikan tangan. Di depan Rasulullah ada pasukan yang sangat banyak. Ya Rasulullah, maksir adaduhum man haula. Ya Rasulullah, banyak sekali jumlah mereka. Siapa ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ummati alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka.
hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah umat Islam saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina yuhibbunani bisyiddah. Mereka lah yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Humul ladina sayuhalirakum min zulmil yahud. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian. Takbir! Allahu Akbar!